سبحان الذي أسرى بعبده
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلى الله عليه والمسلمين jamaah rahimahullah. Mari pada kesempatan hari Jumat hari ini, marilah kita senantiasa memperbaharui dan memahami semangat yang tinggi untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kepatuhan, ketaatan dalam melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dua hal tadi akan menjadikan kita aman dan selamat perjalanan menuju tujuan akhir, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimahullah, khutbah kali ini adalah sehubungan dengan dua malam kali atau 3 malam kali kita akan memperingati peristiwa yang sangat bersejarah. Satu momentum bagi kita untuk meningkatkan keyakinan akan kebesaran, keagungan, keperkasaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari pada tanggal 20 Julai, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang diberkahi sekitarnya, untuk Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad sekaligus kepada umat Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar dan Maha melihat. Kaum muslimin rahimahullah, peristiwa ini menjadi viral dalam kehidupan umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW melakukan satu kegiatan atas kehendak Allah, tidak tanggung-tanggung, dan sampai saat ini bahkan sampai hari kiamat tidak bisa disaingi oleh manusia. Allah sebagai sutradara kehidupan ini, maka Allah bisa melakukan apa saja karena kebesarannya. Dan apa yang dilakukan Allah diawali firman-Nya dengan subhanallah, maha suci Allah. Jangan dicari kelemahan, jangan dicari kekurangan, jangan dicari hal-hal yang kurang berlebihan. Allah mengawali dengan sifatnya Allah dengan firman-Nya subhan, maha suci Allah. Kaum muslimin rahimahullah, perjalanan ini luar biasa. Nabi Muhammad mengalami perjalanan darat dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Mi'raj dan Sidratul
Muntaha dan kemusuhan. Berangkat sesudah dan sudah kembali ke Muhammad sebelum subuh. Luar biasa. Manusia dalam hidup jalan antara perjalanan ini dari bumi ke Sidratul Muntaha berdasarkan firman Allah, ta'budu malaikatu wa ruhu fi ilayhi di yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat dan ruh itu naik yang kadang dalam sehari sesaat mencapai 50,000 tahun. Waktu ini bukan perjalanan atau waktu dihitung perjalanan matahari, tapi waktu ini yang dipakai adalah perjalanan siang. Menurut ahli fisika, kecepatan siang dalam satu detik mencapai 300.000 kilometer. Kalau dibuat begitu, satu detik mencapai 300.000 kilometer. Kalau satu menit kali 60, kalau satu jam kali 60. Kalau sehari semalam kali 24 jam, kalau sebulan kali 30, kalau setahun kali 320, kali setahun kali 50.000 tahun. Maka angkanya yang bisa dihitung kalau dia menggunakan ketentuan. Namun pada seorang manusia begitu, jalan antara bumi ke Sidratul Muntaha kalau ditempuh dengan kendaraan jet tercepat di dunia 3 kali suara kecepatannya, maka perjalanan menuju Sidratul Muntaha akan menghabiskan waktu 5 juta tahun. Belum kegiatan Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha dan di Sahabat, belum pulangnya ke Mekah kembali. Bayangkan sesudah bisa sebelum subuh sudah ada di Mekah kembali. Subhanallah, maksudnya kalau sini dari perjalanan Isra, Nabi Muhammad dikawal oleh malaikat dapat melihat dan menyaksikan kehidupan manusia yang telah berdulu menghadap kehadiran Allah sudah ada dalam kubur atau di alam barzakh. Disaksikan oleh beliau dalam sejarah Isra Mi'raj, dialog antara Nabi Muhammad dengan malaikat, dapat melihat orang-orang yang mendapatkan siksa dan kenikmatan yang ada di dalam kubur. Kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit yang ketujuh ke Sidratul Muntaha memakan waktu lebih lama lagi dan Nabi Muhammad ketemu dengan para rasul yang masih hidup. Dan selanjutnya Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Di situ Nabi Muhammad melihat surga dan melihat neraka. Sebagai perwakilan manusia, Allah mengundang putusan Rasul kalian apa yang diceritakan dalam Al-Quran Karim tentang surga dan neraka. Tapi kita dapat melihat dengan dua penglihatannya. Sesudah itu Nabi Muhammad menghadap kepada Allah tanpa digawal oleh malaikat ke Mustawa di surah menjadi jalur antara Allah dan Rasulullah. Kalau saya Muhammad sampai di sini, ini merupakan satu pendalaman iman kita kepada Allah. Tidak artinya kebesaran kita
keampunan kita, kekayaan kita, jabatan kita di dunia ini yang mana tidak dibandingkan dengan kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hidup kita bukan berarti dengan mati bukan segala-galanya, tapi mati kita akan memasuki babak baru kehidupan yang lebih lama dan makin rumit, yaitu alam barzakh, sampai ke sampai ke pada manusia izin di mana-mana, kemudian kita dicampakkan ke surga, dicampakkan ke neraka yang beriman, kemudian kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga sudah diketahui oleh Nabi Muhammad dengan mata kepala, neraka juga demikian. Kalau kita yakin, maka pilihannya hanya satu dari dua. Apakah kita berakhir hidup kita di neraka atau di surga? Kaum muslimin rahimahumullah. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan resep kepada Nabi Muhammad agar umatnya dalam perjalanan hidup yang panjang di dunia, di alam barzakh sampai nanti ke surga, Allah memberikan resep, yaitu salat. Yang perintahnya sebagaimana yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah diperintah untuk melaksanakan salat 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil Nabi Muhammad dan memberi tahu bahwa ini yang boleh lagi dikurangi, cukup kau mengerjakan 5 kali sehari semalam, pahalanya sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimahumullah. Untuk itu semampu kita masih diberi kesempatan pada sholat yang mampu mengantarkan kita ke surga. Oleh karenanya pada kesempatan kita pada sholat ini dengan banyak kita minta doa kepada Allah. Mudah-mudahan kesempatan bulan ini, bulan Syawal dan Ramadan nanti kita dapat memanfaatkan sholat sebagai media pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita akan mengantarkan ke surga. Sholat adalah pertama kali yang dibagikan oleh Allah yang disampaikan pada peristiwa ini. Sholat dalam Islam tidak dapat diri oleh ibadah lainnya. Sholat merupakan yang agama. Sholat dan nanti di akhirat yang pertama kali bisa oleh Allah kita adalah salat. Awal ma yuhasab bil abdi yawmal qiyamah as-salat. Pertama kali yang akan bisa manusia daripada manusia oleh Allah adalah salat. Adalah salatnya. Salat saya amali jika dilihat oleh Allah salat yang baik, maka baiklah semua amal orang itu. Wain fasad dan fasad saya amali. Tapi jika diperiksa oleh Allah salat itu tidak ada, maka amalnya menjadi tidak baik. Oleh karenanya kaum muslimin rahimahumullah, ingat kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala muslimin yatawalla wa yashhadu al-wudu'a thumma yaqulu bi salatihi wa ya'lamu ma yaqulu illa qadara yawmi wa la tasqutu. Orang Islam yang wudunya baik. Kenapa Rasulullah masih mengingatkan? Ayat sebelum dan banyak dalam hadis yang lain. Faksi perbaiki, kemudian sama ayat sebelum ada lagi sebelum berarti dalam sabda Rasulullah tadi dikaitkan dengan kumur, dikaitkan dengan sejak atau masukkan air itu, membasuh anggota tubuh 3 kali,
membasuh telinga setelah mengucap kepala sebagian kepala, kemudian membasuh tangan dan kaki yang kanan dua dan jalan kaki dari kanan dan kaki. Dan membaca doa berarti yang dimaksud kesimpulan dari menyempurnakan wudu adalah mengerjakan wudu bukan hanya rukunnya, tapi kerjakan dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian setelah wudunya baik, supaya wudu di sholat duduk dengan sholat, melaksanakan sholat seluruh kamar baik duduk di sholat kamu sebagaimana kamu yang sholat. Jadi harus tahu bagaimana Rasulullah sholat yang bisa dilihat melalui sunnahnya atau hadisnya. Wayang itu dan mengerti apa yang dibaca, apa yang diucapkan di dalam sholat, mengerti, paham apa maksud. Illa pada ayat kepada tubuh habis sholat seperti bayi yang berkata. Yang mengatakan sholat, hadis yang lain Rasulullah bersabda, kalau wudunya bagus maka telah diampuni semua dosa dari Allah dengan wudu yang bagus. Apalagi dengan sholat. Itulah kaum muslimin yang wajib Allah sampai kita berada di bulan sholat. Mari kita introspeksi, mari kita perbagus wudu kita, perbagus sholat kita, sehingga kita nanti akan menuai, akan panen pahalanya, yaitu kalau bisa sholatnya baik, dijamin sholat amalnya baik. Namun kalau sholat kita tidak baik, amal kita menjadi tidak baik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan hidayah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum. Amin wa rahmatullahi
ولبلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر